Halo sahabat Jari Pelawi Chess. Sudah lama nih saya tidak memberikan pertandingan legendaris tertua. Ini tahun 1920. Tentu saja teman-teman, langkah taktikal terjadi di papan. 4 kali memberikan menteri secara gratis, tetapi lawannya menolak. Bagaimana keseruannya? Edwin Ziegler Adam versus Carlos Torre Rapeto. Yuk teman-teman, siapkan konsentrasi tinggi. Saya akan menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin. Dan bagi kalian yang baru bergabung di Jari Pelawi Chess, jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Selamat menyaksikan. Di sini Edwin Ziegler Adams memegang buah putih dan memulai dengan pion E4. Lalu dibalas dengan Carlos Torre Rapeto pion E5. Putih kuda F3, lalu hitam pion D6. Terjadilah Philidor defense di papan. Adams bermain dengan lini center, menaikkan pion D 2 langkah. Terjadi pertukaran pion. Biasanya pion tersebut dipukul oleh kuda. Kali ini Adams memukulnya dengan menteri, teman-teman. Lihat dampaknya, dari kondisi seperti ini langsung dimanfaatkan oleh hitam untuk menyerang menteri, tetapi di sini menteri tidak diselamatkan, melainkan gajah ditempatkan untuk mengepin raja. Luar biasa langkah awal yang diperlihatkan oleh Adams. Setelah itu, gajah melindungi kuda dan kuda langsung dipukul oleh gajah. Setelah gajah pukul gajah, Adams mengeluarkan kembali kudanya ke C3. Hitam kuda F6, lalu putih lakukan rokade sayap raja. Setelah Rapeto mengeluarkan gajah, tentu saja persiapan rokade sayap raja akan terjadi. Setelah kuda ditempatkan ke D5, teman-teman perhatikan, penyederhanaan permainan telah terjadi. Pion memukul gajah dengan memberikan pergerakan kepada raja hitam untuk melakukan rokade sayap raja. Hal ini tentu saja setelah gajah ditempatkan ke G5 mengancam kuda, ada problem di sini teman-teman. Kita perhatikan dan kita pelajari. Setelah pion dinaikkan, maka terjadi pertukaran, pion pukul pion. Di sini dia langkah krusialnya teman-teman. Hitam ditempatkan benteng ke E8, lalu putih menempatkan benteng ke E1. Dan di sini hitam menaikkan pion A 2 langkah. Jelas, setelah putih menaikkan benteng 1 langkah ke E2, akan persiapan menumpuk benteng di jalur E. Di sini langkah Rapeto menggeser bentengnya ke jalur C, teman-teman. Tetapi dengan kondisi seperti ini sangat sulit. Kita pelajari, langkah terbaik sebenarnya menteri ke D7. Kita lihat perbandingannya, teman-teman. Kita berandai. Benteng menumpuk ke jalur E, pion dinaikkan untuk mengancam gajah. Gajah akan langsung memukul kuda dengan posisi seperti ini. Sudah ada ruang bagi raja hitam untuk lari ke H7. Setelah terjadi pertukaran perwira, maka jelas benteng pukul benteng, dan pertukaran ini terus terjadi, tinggal menteri. Kondisinya diancam dan mundur. Ini akan berimbang, teman-teman. Kita bandingkan dengan langkah yang dilakukan oleh Rapeto. Kita kembali ke partai aslinya. Di sini Rapeto tidak menaikkan menteri ke D7, tetapi menggeser bentengnya ke jalur C8. Adams melancarkan aksinya, mendouble benteng di jalur E. Lalu hitam menaikkan menterinya. Perbedaannya seperti ini, teman-teman. Ini langkah aslinya. Gajah pukul kuda. Lalu gajah dipukul gajah. Jelas, dengan kondisi seperti ini menciptakan peluang kepada Edwin. Apa langkah terbaik dari putih? Kalian bisa pause videonya. Merubah semuanya. Yaps, benar sekali. Menempatkan menteri ke G4, memberikan secara gratis. Satu percobaan pemberian secara gratis tentu saja di sini ditolak oleh Rapeto, teman-teman. Dan kita kembali sebentar, kita berandai. Kita berandai sebentar, dengan kondisi seperti ini kenapa tidak pion dinaikkan? Ini yang terjadi, teman-teman. Maka posisi pertahanan hitam sangat rapuh karena pionnya sudah tidak ada di jalur G. Apabila dipukul dengan gajah, jelas di sini mencakar menteri akan tumbang. Makanya saya buat perbandingan yang di awal tadi, seharusnya menteri dulu yang ke D7, makanya benteng bergeser ke C8. Coba kita ulang, teman-teman. Ini partai aslinya, langkah aslinya yang dilakukan oleh Rapeto, menaikkan menteri ke D7. Maka Adams memberikan menteri secara gratis tadinya ya ke G4.
setelah memukul kuda tentunya. Dengan kondisi diancam menterinya, dia menempatkan menteri ke G4, memberikan secara gratis. Tentu saja hitam tidak akan memakan menteri ini, teman-teman. Karena rajanya pasti akan mati. Maka dari itu, Rapeto menggeser menteri ke B5, mengambil diagonal tetap menjaga posisi benteng yang ada di E8. Langkah Adams. Tapi kita berandai sebentar, apabila pukul menteri, ini yang terjadi. Oke, teman-teman sudah mengerti ya? Atau teman-teman ada berpikir, kenapa benteng tidak pukul benteng? Dengan kondisi seperti ini, kita pukul bentengnya, teman-teman. Biar kalian tidak penasaran. Maka ini yang akan terjadi. Menterinya didapatkan secara gratis. Kalau hitam masih tetap bertahan, tentu saja dia memukul benteng dan benteng dipukul oleh kuda. Kondisi seperti ini tentu saja tidak berimbang, teman-teman, apabila dilanjutkan. Kita kembali ke partai aslinya. Di sini Rapeto tentu tidak memakan menteri, hanya menaikkan menteri ke B5, menjaga benteng yang ada di E8. Diagonal itu tetap harus didudukinya. Harus menjaga benteng E8. Langkah brilian Adams memberikan kembali menterinya yang kedua kalinya, secara gratis, di C4. Dan ini tidak bisa dimakan, teman-teman. Menteri harus ditempatkan ke D7. Apabila dipukul dengan benteng, maka tetap saja hasilnya. Atau kalian berpikir, pukul saja menterinya dengan menteri. Sama saja, teman-teman. Raja mati konyol. Maka dari itu, Rapeto tentu tetap mengambil diagonal untuk menjaga benteng. Dia menempatkan menteri ke D7. Langkah berikutnya, Edwin Ziegler. Yaps, ketiga kalinya memberikan menteri secara gratis, teman-teman. Hitam harus tetap menjaga diagonal putih untuk menjaga benteng yang ada di E8. Maka dia menempatkan ke B5. Langkah sederhana yang dilakukan oleh Adams berikutnya. Jika kalian bisa menebak, luar biasa, teman-teman kalian. Ini yang dilakukannya, menaikkan pion A2 langkah. Tentu saja, menteri akan memakannya, karena dia tetap menjaga posisi benteng yang ada di E8. Setelah itu, benteng mengancam, dan ini tidak bisa dimakan ya, teman-teman. Benteng ini tidak bisa dimakan, dia menempatkan kembali ke B5. Apabila kalian berandai, kita kembali dulu berandai, teman-teman. Kenapa bentengnya tidak dimakan? Jelaslah, langsung dipukul oleh benteng kembali. Apabila diteruskan dengan kondisi seperti ini, sangat jelas. Raja pasti mati. Luar biasa, langkah yang dilakukan oleh Edwin Ziegler Adams tahun 1920. Sangat jarang kita temukan langkah taktikal seperti ini, teman-teman. Kondisi seperti ini, Rapeto menurunkan menterinya kembali ke B5. Menjaga tetap benteng yang ada di E8. Langkah berikutnya, untuk yang keempat kalinya, memberikan menteri secara gratis, memukul pion. Dan di sini, Carlos Torre Rapeto menyerah. Kalian sudah pasti tahu, teman-teman, apabila dipukul, tetap hasilnya sama. Ambil langkah penting yang telah saya jelaskan, analisis sederhana mungkin. Ambil ilmunya, teman-teman. Dukung terus channel ini agar terus bisa berkembang, memberikan pertandingan-pertandingan catur dunia. Dan saya akan menganalisis sesederhana mungkin untuk kalian bisa mendapatkan ilmunya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Akhir kata, saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye.